Halo semuanya. Halo semuanya, jadi saya hari ini sedang berada di Museum Pendidikan Surabaya. Perkenalkan, nama saya Gloria Hanania dengan NIM akhir 140. Namun di sini saya tidak sendiri karena ditemani oleh beberapa teman saya. Perkenalkan, nama saya Laura Zayina Hila dengan NIM akhir 141. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Nur Aziz dengan NIM akhir 142. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Amir Ramadhani dengan NIM akhiran 143. Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Syahrani dengan NIM akhir 144. Nah, jadi sebelum kita masuk ke museum pendidikan ini, kita wajibkan untuk men-scan barcode yang ada di sini. Jadi setelah kita scan barcode di depan, kita harus menunjukkan barcode tersebut ke kanan. Terima kasih. Awal masuk Museum Pendidikan Surabaya, kita akan melihat pendidikan masa prasejarah. Jadi ketika manusia masih hidup, yaitu pada zaman nomaden dan kelompok-kelompok kecil, pendidikan dilakukan di ruang lingkup keluarga. Jadi keluarga yang lebih muda belajar kepada keluarga yang lebih tua, sehingga membuat karya seperti yang terdapat di sini. Jadi selanjutnya kita akan melihat tulisan pengetahuan praksara, artefak perkakas dan praksara, kemudian ada lembaga pendidikan masa muda, kemudian ada kurikulum pada Hindu Buddha, kemudian ada pendidikan masa Islam. Jadi, seiring terbentuknya sistem pemerintahan dalam masa kerajaan, peradaban dan teknologi semakin berkembang dan lebih menarik akibat pertukaran pendidikan yang dibawa dari bangsa lain. Bisa dilihat di sini ada beberapa contoh kitab-kitab. Jadi selanjutnya kita akan melihat pendidikan pada masa klasik. Pendidikan masa klasik adalah masa pendidikan di mana pada masa ini lebih cenderung tentang pendidikan agama. Masa ini umumnya sering ditemukan sebuah pesantren atau padepokan yang isinya adalah tentang pendidikan agama, terkhusus agama Islam. Nah, di sini kita akan melihat beberapa barang-barang peninggalan pada zaman kolonial. Di sini ada mesin ketik juga dari zaman masa kolonial yang dinamakan mesin ketik royal. Nah, di sini ada sepeda lama yang disebut sepeda jenti di masa kolonial untuk digunakan transportasi andalan para guru-guru untuk berangkat ke sekolah. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada zaman kemerdekaan. Nah, di sini contohnya ada sepeda motor Zunda. Sepeda motor ini seperti yang tertulis pada keterangan, sepeda motor ini tahun 1965 yang digunakan oleh orang-orang tua pada zaman kemerdekaan untuk menantar jemputkan anak-anak ke sekolah. Dan pada zaman kemerdekaan ini mesin ketiknya sudah mulai canggih. Contohnya mesin ketik stensil yang terlihat pada lalu pada zaman kemerdekaan terdapat sepeda ontel yang lumayan modern, namanya sepeda menjemput impian. Tertulis bahwa sepeda ontel ini digunakan untuk
teman-teman atau mahasiswa siswa-siswa berangkat ke sekolah. Halo semuanya, jadi di sini saya sedang berada di ruang majelis cabang dan pada ruangan ini kita akan banyak melihat banyak benda bersejarah yang berkaitan dengan pendidikan. Salah satunya adalah sabak. Sabak merupakan buku tulis kuno yang digunakan untuk menulis sebelum adanya buku tulis. Kemudian ada beberapa contoh alat tulis. Lalu terdapat pula semua. Jadi di sini ada beberapa contoh seragam yang digunakan pada sistem pendidikan di Indonesia. Mulai dari yang paling dasar adalah sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Halo, kembali lagi ya. Jadi di sini terdapat dokumen-dokumen pertama ada ijazah dari tahun ke tahun, bisa dilihat ya. Selanjutnya terdapat sertifikat, rapor. Selanjutnya ada majalah buku. Hampir semua orang tahu kan majalah buku itu apa. Jadi majalah ini mengedukasi anak-anak pada zaman tersebut. Selanjutnya kita ke ruangan yang terakhir ya. Terlepas dari penjajahan, membuat sistem pendidikan Indonesia tidak langsung begitu saja menjadi lebih baik. Ada masa di mana sistem pendidikan Indonesia masih banyak yang kurang. Contohnya seperti sistem pendidikan di daerah-daerah terpencil yang masih membutuhkan banyak sekali perhatian. Contohnya juga banyak yang ditemukan di Surabaya. Di Surabaya umumnya adalah kota pelabuhan, yang dimana kota pelabuhan Surabaya ini pada saat itu menjadi salah satu kota pelabuhan terbesar yang menyaingi kota-kota pelabuhan lain di Asia Selatan, Asia Tenggara. Jadi sebagai salah satu kota pelabuhan terbesar, pastinya sistem pendidikan di Indonesia juga masih rancak atau masih belum rata. Karena rata-rata mata pencaharian orang-orang di Surabaya saat itu masih adalah nelayan. Jadi umumnya dari kecil mereka juga sudah diajari yang namanya pendidikan untuk nelayan. Kurangnya pendidikan dalam sistem pendidikan umum yang menjadikan warga Surabaya pada saat itu masih terbilang tertinggal jauh daripada pendidikan di daerah-daerah lain. Selanjutnya yaitu bisa dilihat di sini ada beberapa contoh nyawa pada masa pasca kemerdekaan. Halo teman-teman. Jadi di sini saya sedang bersama Kak siapa namanya? Lili. Oke, Kak Lili. Kak Lili ini asalnya dari mana? Aku dari Universitas Islam Muslim Ampel Surabaya. Oh bisa. Oke Mbak. Mbak Lili tadi ya. Mbak Lili. Tadi kan sudah masuk ke museum pendidikan ya? Sudah. Nah, pesan-pesannya selama di sini di Museum Pendidikan Surabaya ini gimana sih Kak? Tempatnya nyaman. Terus habis itu di sini juga banyak literatur. Habis itu latar tempat di sini cocok buat kalau kita lagi mau syuting gitu. Suasana yang tenang itu bisa di sini. Oh gitu ya Kak. Kakak kesini ini taunya dari mana ya? Kok ada Museum Pendidikan Surabaya ini taunya dari mana? Dari sosmed,
terus juga teman-teman ngerekomendasiin bagusan. Terus kenapa? Kakak kan udah belajar nih, ya dapat rekomen juga. Kenapa sih kok tertarik banget buat kesini juga? Yang pertama karena ini ada banyak buku-buku sejarah, karena sebenarnya aku suka baca tentang sejarah. Terus di sini literaturnya mendukung. Di situ tempatnya juga comfort, nggak terlalu rame. Terus dia juga sistemnya konservasi, jadi nggak berjubel-jubel gitu. Itu sih yang aku suka dari tempat ini. Wah, emang menyenangkan banget ya kak ya di sini ya kak ya. Aman, terus banyak ilmu banget di sini. Nah, jadi kali ini terima kasih ya untuk kesempatannya. Oke teman-teman, sedikit saja wawancara dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih perasaannya hari ini? Wah, seru ya. Jadi, apa yang kalian dapatkan hari ini di Museum Pendidikan Surabaya? Jadi dari sini kita banyak belajar pendidikan, mulai dari pendidikan pada masa prasejarah, kemudian pada masa klasik, dan juga masa kolonial, masa kemerdekaan, dan juga pendidikan di masa pasca kemerdekaan. Kalian wajib kesini sih, karena sebagai mahasiswa kita harus tahu bagaimana pendidikan dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Sekian dari kelompok 2. See you next time.